itu adalah si jahat, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ketika bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus siapa yang datang kepada Kristen nih? Yesus siapa? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Ayo, jadi Yesus siapa yang datang bantu ini? Rusuli Lubis, Andi Simon. Yesus siapa itu yang mereka panggil yang datang? Yesus siapa? Kena deh. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi kata Yesus, Paulus, Yesusnya, jangan kamu percaya. Datang Paulus tuh, ketepak. Hai teman-teman, murid Yesus, aku udah bertobat loh. Kenapa cepat kali? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, Yesus mengatakan, jangan ente percaya. Mau dia gondrong yang datang, mau dia botak yang datang, jangan ente percaya. Itu bukan aku, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Paulus membanting setir, murid-murid Yesus gak percaya aku ke Yahudi, ke Romawi aja deh, ke Yunani aja deh. Makanya dia mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Pandainya di kau. Ketika orang-orang Yahudi menolakmu dengan ajaranmu, kau banting setir. Aku diutus kepada non-Yahudi. Orang non-Yahudi yang memang sudah dasarnya menyembah kepada dewa yang turun ke bumi, seketika mengimani ajaran Paulus. Jangankan ajaran tentang Yesus, Paulus datang ke tengah-tengah mereka. Paulus yang disembah, dianggap dewa Hermes, dipersembahkan lembu-lembu oleh imam dewa Athena, dewa Zeus. Alamak, seketika dijadikan ajaran Paulus itu menjadi ajaran kerajaan Kaisar Romawi. Wah, jadilah agama ini besar, menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Padahal Kristus yang datang kepada Yahudi hanya mengajar Yahudi kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Begitu Paulus menjualnya keluar, dia jadi dewa besar. Nama Yesus yang dipakai oleh Paulus untuk menyesatkan orang non-Yahudi. Hai, masolang generasi hancur. Baik teman-teman, silakan. Kalau ada yang ingin menanggapi, menyikapi, menghancurkan, dan seterusnya, silakan. Seolah pemaksaan, terkesan gitu ya. Tapi kalau Anda belajar baik dengan Alkitab, Anda akan mengerti sebenarnya siapa Yesus itu. Tapi kami orang-orang Kristen juga tahu kalau Anda tidak punya pendidikan formal tentang Alkitab. Ya, bahkan kalau kita lihat orang-orang Majus itu melakukan perjalanan panjang dan dia menyembah bayi itu. Memberikan emas, kemenyan dan mur. Emas loh. Lalu bahwa kalau Anda mengatakan Tuhan Anda tidak, ketika ada orang Kristen meminta untuk ditunjukkan Tuhan Anda, maka akan kalian seperti dalilmu itu tadi, laisa kamislin syai'un. Ini pun sebenarnya tidak kuat berdiri kalimat ini. Kenapa? Selalu menggadang-gadang bahwa tidak sama dengan makhluk, ternyata sama dengan makhluk. Apa buktinya? Manusia itu punya nama, sesembahanmu punya nama, sesembahanmu punya suara, makhluk, manusia termasuk punya nama. Artinya perkataan Allah ini tidak kuat berdiri. Bahkan orang kafir seperti saya pun yang kamu anggap kafir, saya gampang merobohkan kalimat itu. Karena dengan bukti, sesembahan Anda punya nama, saya punya nama, Anda punya nama, saya punya suara, Tuhanmu punya suara. Kalaupun kalian sedang berpikir bahwa wajahnya itu adalah dalam bahasa metafora, itu tabrakan. Jadi otak Tuhannya orang Kristen itu memang seperti makhluk, walau tidak setara dengan makhluk. Kenapa? Karena memang Tuhannya orang Kristen itu Yesus, yang dikatakan Yesus orang Kristen katakan itu Tuhan. Dia punya suara. Bahkan Allah yang di surga itu pun punya suara. Sama dengan makhluk. Apa buktinya? Waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Ada suara dari surga, suara Bapa. Makhluk punya suara, sama dengan
makhluk. Lalu Islam membuat pemikiran tentang Tuhannya tidak sama dengan makhluk, nyata-nyatanya punya suara, sama dengan makhluk. Ketika Anda mengatakan bahwa tidak serupa menggunakan kata tidak serupa, ini pun gabrol. Jadi jelas, kami orang Kristen mengetahui bahwa Tuhan yang di surga, yang lepaskan dulu Yesus, Tuhan yang di surga pun punya suara, punya nama. Bahkan orang Yahudi sekalipun menganggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan makhluk. Apa contohnya? Yesus sendiri orang Yahudi memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya orang Yahudi, termasuk Yesus orang Yahudi, Tuhannya sama nggak dengan makhluk? Sama dengan orang-orang Kristen. Tidak setara. Sama, tidak setara dengan ciptaan. Pencipta dengan ciptaan tidak setara, tetapi memiliki persamaan. Juga memiliki persamaan dengan makhluk karena memiliki sifat. Jadi dari ketiga agama samawi kalian berbeda sendiri. Kenapa? Karena baru nongol abad kemarin. Jangan Anda tak sakit hati. Tuhanmu adalah Tuhan yang kemarin sore abad ke-7. Sebelumnya para nabi tidak pernah menyembah namanya Allah. Tuhannya para nabi bernama Yahweh Adonai Elohim. Tuhanmu kemarin sore baru ada abad ke-7. Artinya Tuhan negeri Mekah, Tuhan lokal. Sifatnya lokal. Kalau dikatakan Tuhan semesta alam, tidak pernah ada di alam. Kalau dikatakan Tuhan semesta alam, Tuhannya orang Yahudi, pernah ada di alam. Pernah bertemu dengan Musa. Tuhan orang Kristen pernah ada di alam. Jadi ketika Al-Fatihah berkata nomor 2 berkata bahwa Tuhan semesta alam itu Allah, itu pembodohan publik. Lanjut. Iya, baik. Jadi ini akibat karena Yesus melarang murid-muridnya melemparkan mutiara kepada babi, sehingga orang yang dikategorikan babi ketika berbicara mengenai Tuhan, dia mencoba untuk menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi nggak apa-apa, kita harus tahu bahwa dia oten. Yang menyembah makhluk itu sudah jelas Kristen. Orang Yahudi tidak ada dalilnya menyembah makhluk. Orang Islam apalagi. Jadi yang menyembah makhluk itu hanya Kristen. 1 Korintus 15:48, makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu makhluk dan disembah oleh makhluk. Jadi makhluk menyembah makhluk yang berak, gitu ya. Kemudian Yesus yang tidak memberikan mutiara kepada babi, jelas orang-orang di luar pengajaran Yesus itu sama seperti babi ketika dia bernarasi tentang Tuhan. Sama-sama tidak ngerti apa itu pencipta, apa itu ciptaan. Ketika Al-Quran menarasikan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, ketika Tuhan itu maha melihat, beda dengan melihat. Ketika Tuhan maha mendengar, beda dengan makhluk yang mendengar. Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk alam semesta. Bukan berarti Tuhan itu sama seperti apa yang ada di alam semesta. Dikatakan Rabbus samawati wal ard, bukan berarti dia ada di bumi, di semestanya, enggak. Berbeda kalau makhluk, jelas. Kalau makhluk di palungan, di ayunan, ya kan ya, di ayun-ayun, dinetein, itu makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi, ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', menciptakan kemudian makhluknya dengan memberikan bias cahaya kepada makhluk. Makanya makhluk itu bisa melihat. Kenapa? Karena dia dicipta dari yang maha melihat. Manusia bisa berkarya. Kenapa? Karena dia dicipta dari yang maha mencipta. Manusia bisa mendengar. Kenapa? Karena dicipta dari yang maha mendengar. Bukan berarti makhluk. Dialah Khalik. Dialah Khalik. Khalik itu berada pada ufuk yang berbeda dengan makhluk. Yesus makhluk. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk. Nggak ada itu. Karena agama yang lagi-lagi Yesus tidak memberikan mutiara kepada babi, ya pemikiran babi yang mengatakan Yahudi menyembah makhluk. Siapa makhluknya? Siapa makhluk yang disembah oleh Tuhannya Yahudi? Hanya gara-gara sebutan Bapa. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Sebutan Bapa itu hanya perumpamaan, seibarat ayah yang mendidik kepada anaknya. Itulah Allah. Kalau umat Islam menyebut kemudian Tuhannya itu dengan kekasih.
Kekasih. Habibi, kekasih. Kenapa? Karena intim. Apa intim itu? Tunduk, taat kepada apa yang diinginkan. Kekasih berarti sifat makhluk? Tidak. Bagaimana Nabi Muhammad disebut kekasih Allah? Apakah berarti itu ada hubungan dengan makhluk? Enggak. Tapi lagi-lagi kalau mutiara tidak diberikan kepada babi, ya gitulah jadinya kan gitu ya. Nah, sekali lagi. Saya ingin mendengarkan dari salah seorang Kristen. Ya, alhamdulillah di sini ada yang bernama Oea. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu makhluk? Sedangkan Tuhannya orang Yahudi itu tidak menyerupai makhluk. Bukan makhluk. Tidak ada kemudian dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhannya itu makhluk. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi makhluk? Tidak ada. Bahkan dikatakan 2 Samuel 7 nomor 22. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, Yesus, Tuhannya orang Kristen, sama dengan makhluk. Tapi lagi-lagi, saudara-saudara, khususnya Muslim, saudara-saudara Kristen kita ini tidak menyembah anak Maria. Bukan anak Maria yang disembah oleh saudara kita Kristen. Karena memang Yesus tidak pernah minta dan tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang disembah oleh orang Kristen adalah dia yang datang kepada Yesus, yang mengatakan segala kuasa dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu wahai Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku wahai Yesus, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi yang disembah oleh saudara kita Kristen ini adalah dia yang datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyembah dirinya. Dialah yang menggunakan nama Yesus setelah Yesus tak ada di bumi melalui Yudas yang keluar dari kubur. Silakan. Baik, sebenarnya teman-teman Islam ya. Oh ya, sebentar. Kalau ada teman-teman Kristen yang di bawah ini ya, selamat hari Natal buat teman-teman yang sudah merayakan. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Islam ini jeli memperhatikan kosakata yang keluar dari mulut saya, sebenarnya ini hanya pengulangan kembali. Kenapa? Karena takiyahnya sudah keluar. Kenapa? Karena memang saya sudah katakan bahwa yang dikatakan makhluk itu memiliki suara. Lalu masih dibantah. Yang dikatakan makhluk itu memiliki manusia itu makhluk, memiliki sifat. Gugur bahwa ketika Anda mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwa Allahmu punya sifat, manusia punya sifat, Tuhanmu punya sifat, Tuhanmu punya nama, Tuhanmu punya suara, manusia punya makhluk. Lalu Anda masih berani berkelit, bergeming, memutar-mutar dengan saya, dengan data-data yang saya tunjukkan bahwa Allahmu punya nama, saya punya nama. Oke? Jadi teman-teman, kalau memang yang saya tahu selama ada dunia ini, sebentar, tidak pernah saya mendengar bahwa rumah sakit menjual obat takiyah. Pertama. Yang kedua, bahwa ketika jangan memberikan mutiara kepada anjing dan babi itu tertulis dalam Alkitab, maka yang menerima firman itu yang dikatakan babi, bukan yang memberi. Jangan dibalik. Kalau bicara masalah begitu ya. Tapi kalau kita lihat apa kata Yesus, di luar Israel itu anjing dan bebong, anjing lah. Lalu bagaimana dengan orang Kristen di luar Israel? Enggak, iya. Tapi kita apa kata Yesus, apa orang Kristen itu guguk? Enggak. Kenapa? Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengenal aku. Jadi kalimat anjing yang disematkan Yesus kepada orang di luar Israel itu masuk kepada Islam. Maka Islam itu anjing. Karena datanya jelas. Yesus yang mengatakan itu data dalam Alkitab. Islam itu di luar Israel. Jadi fix bahwa Islam adalah anjing. Maka anjing itu akan memakan muntahnya sendiri. Tapi kalau kita perhatikan domba, menyerang pun tidak. Lihat karakter domba itu. Bagaimana orang Kristen itu sejajarkan dengan domba itu karena perilaku domba. Kalau Anda memponis kami binatang real, binatang enggak. Jadi Anda sudah berkelit sebenarnya setelah saya menunjukkan data bahwa Tuhanmu itu punya nama. Dan kamu tidak bisa membedakan antara Maha dan
pencipta dan ciptaan, kami bisa mengerti. Jelas memang dia maha melihat. Kita tidak maha melihat. Yang maha melihat itu yang kuasa pencipta. Tapi kita melihat. Nah, ketika kami mengatakan kami sama, bukan berarti setara. Kamu tidak mengerti perbedaannya di sini. Pencipta dan ciptaan itu tidak Ini curhat atau apa ini, Burunda? cuma lama. Kecuali dari awal kalian fokus pahami ke pertanyaan Bang Suma, tunjukkan dalilnya kalau Tuhannya Yahudi itu itu tadi makhluk. dalil makanya sebentar. Saya ingat kok dalil. Kalau Anda jantungmu kena kau berobat sendiri ke rumah sakit. Dalil yang diminta cuma enggak ada sebentar. jantung. Saya masih ingat. Tunjukkan dalilnya kata Bang Suma, tunjukkan Makanya kamu dalilnya tuh kalau kalian tuh Tuhannya nggak pernah bisa Yahudi. diskusi sportif. Iya, saya mau ngomong, saya tahu kok dalil. Iya, tunjukkan dari tadi Pak. Sudah 2 kali Anda bicara, nggak ada dalil satu pun. Anda mau turunin saya atau mau apa? Saya ingat ke pertanyaan. Enggak ada mainan saya. Kenapa Anda Enggak ada mainan dari awal kita. kamu bikin atur timernya? Kalau kamu nggak Iya, kuat, tunjukkan dari awal kamu nggak dalilnya, pakai Pak. aturan kan, pakai timer. Tunjukkan dalilnya kan sebelum Anda naik diskusi dengan Bang Suma. Kami sudah sarankan kepada saudara, boleh nggak jadi manusia sejenak? Selama proses dialog ini Yang Anda gua jadi udah manusia bilang, dulu. Yang anjing itu Islam. Iya. Kan? Jangan emosi lah Kok Pak. panik? Jangan, masa baru keluar dari gereja kok emosi Pak. Belum gereja. Katanya Kristen jarang kasih. Baru keluar gereja kok maki-maki. Rusak Oke, omarnya. sudah. Silakan lanjut Kurunda. Dia mengaku domba. Iya. Aduh, saya belum selesai loh. Dalil terakhir, coba kasih dalil, Bang. Dalil. Kalau Sebentar, Tuhannya jangan Yahudi itu panik. makhluk, itu di mana? Iya, makanya sebentar biar saya kan belum selesai ngomong, kecuali kau bilang saya bilang lanjut, saya nggak kasih tahu dalil, berarti saya salah. Saya nggak Oh dengar ya udah ya. pertanyaanmu. Oke teman-teman, Kenapa kita tunggu dipotong? dalilnya. Kita tunggu dalil. Kenapa silakan. dipotong? Silakan. Oke, kalau Anda bicara tentang Tuhannya orang Yahudi, dengar, kalau mau minta dalil, ingat ya, makhluk itu punya nama, Tuhan kau punya nama, Tuhan orang Yahudi punya nama. Dalil di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu Keluaran makhluk? 3, sebentar, saya tahu Keluaran 3, sebentar. Oke, Keluaran 3 data. Sebentar. Keluaran 3 ayat 14 sampai 6. Oke, kita baca ya teman-teman nanti. Silakan lanjut. Kamu sakit hati, kamu nggak sportif, main mute. Keluaran Udah lah, 3 kalian nomor juga berapa? bisa diajak diskusi. Udah main mute kok. Keluaran Jadi 3 Alkitab nomor berapa? sebentar. Jadi Alkitab itu betul bahwa Tuhan tidak pernah salah ngomong. Apa kata Enggak, Tuhan dalam Kejadian dalilnya 16:18? Tuhannya Yahudi itu makhluk di mana, Bang? Makhluk itu punya nama. Enggak, dalilnya Tuhannya Yahudi punya Ya itu makanya makhluk, gue dalilnya. bilang Keluaran Gimana? 3 ayat, makanya buka kupingmu. Keluaran 3 sebentar, diam dulu. Diam. Ya, 3 Keluaran nomor? 3 ayat 14 dan sampai Oh, 16 oke, bagaimana Musa berkomunikasi dengan Tuhannya orang Yahudi itu, lalu Musa Siap. bertanya, kamu siapa? Aduh. Ya silakan, saya enggak ganggu. Ya udah, jangan ditiban suaranya. Enggak ada kok. Oke. Santai aja. Jangan emosi makanya, santai. Yang nggak santai itu kan si Dalbo. Dia pikir saya lupa dengan pertanyaanmu. Dia nyela. Iya, santai Jantungnya aja, dia santai. mulai guncang dia. Kau berobat sendiri ya Dalbo. Saya tidak tanggung jawab. Udah Perhatikan, jangan lebay, lanjut aja. Enggak lebay. Dia yang lebay. Dia motong, dia nyela. Kecuali dari awal bikin aturan sekian menit. Udah cepat. Kan dia nggak bikin aturan. Enggak, dia minta dalil aja tadi, belum minta dalil. Sudah ada dalilnya, lanjut silakan. Ya, Keluaran 3 ayat 14 sampai 16 itu bagaimana Tuhan memperkenalkan namanya. Aku adalah aku. Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa manusia itu makhluk punya nama. Tuhan kau tidak makhluk tapi punya nama. Anda waras. Masih mengatakan laisa kami selinsai. Sama-sama masih punya nama. Waras Anda. Lanjut. Oke. Jadi ya. Firman Tuhan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa tetap hidup. Kita cari nih, yang datang kepada Musa, kalau dia Tuhan pasti Musa mati. Tapi Musa tidak mati. Coba kita lihat ya. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35,
Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri, yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Oh malaikat, ternyata kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat akan tetapi kamu tidak menurutinya. Oh malaikat ternyata yang datang kepada Musa, pantasan Musa enggak mati. Dan ternyata memang di Keluaran 3 nomor 2 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Oh ternyata yang menampakkan diri kepada Musa itu makhluk berupa malaikat. Pertanyaan gugur, jawaban gugur ya. Jawaban gugur. Kemudian Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Ayo, kapan terakhir Yesus bersuara di bumi? Usia 33 tahun, di tahun 33. Kapan lagi suaranya Yesus muncul? Nggak ada lagi. Berarti yang datang bersuara kepada Kristen bukan Yesus asli, tapi yang palsu. Lalu kemudian Anda mengatakan Islam itu anjing. Oke, kita lihat datanya di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 6 itu. Yesus berpesan kepada Bani Israel abad pertama, jangan kau memberikan barang-barang kudus. Apa barang kudus itu? Pertama Torah, kedua sinagoge, keempat dua loh batu. Oke, kemudian kaki dian termasuk di antaranya Torah. Lalu apa lagi? Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi. Jangan kuberikan kepada anjing. Gak boleh. Jadi kalau anjing tidak diberikan kemudian barang-barang kudusnya Yahudi, apalagi masuk ke tempat sudinya, ke kudusnya. Makanya orang Kristen haram hukumnya masuk ke sinagoge. Gak boleh, diludahi dia kalau masuk, diusir. Dihantam sapu bokongnya gitu loh. Lalu mutiara, jangan kuberikan mutiara kepada babi. Mutiara itu ilmu tentang Taurat. Ilmu tentang Zabur, ilmu tentang Injil. Jangan kuberikan kepada babi. Babi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Farisi yang menolak kerasulan Yesus. Kalau orang-orang Athena, orang Roma disebut babi, lalu Kristen ini disebut apa? Kalau yang mereka hidup sesamaan Yesus aja disebut babi, lalu Kristen ini disebut apa? Dan Yesus pun mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, 25, 26 bahwa di luar Yahudi yang hidup sesama dengan Yesus itu disebut guguk pemakan sampah. Dan guguk pemakan sampah inilah yang mendirikan agama ente. Apa buktinya? Kita baca coba di 2 Petrus 2 ya. 2 Petrus 2 ketika kita buka dalil ini di data nomor 20-nya mengatakan begini. Sebab jikalau mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, berarti Kristen kan? Karena Tuhannya dan juru selamatnya Yesus Kristus, berarti Kristen. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan orang Kristen ini akan semakin buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka orang Kristen ini tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus Kristusnya, Kristen. Nomor 22, bagi mereka Kristen-Kristen yang murtad ini, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang murtad dari Kristen disebut anjing yang kembali ke muntahnya. Kristen yang murtad dari Kristen adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Nah, kalau babi yang tidak kembali ke kubangan dan anjing yang tidak makan muntah, itu Kristen murtad atau Kristen taat? Jawab. Pertanyaan saya ulang lagi. Anjing yang tidak makan muntahnya dan babi yang tidak kembali ke kubangannya, itu Kristen murtad atau Kristen taat? Jawab. Baik. Oke, baik. Ternyata ya masih berkelit ya. Memang sekali lagi saya katakan bahwa rumah sakit di dunia ini dengan durasi umur dunia ini tidak pernah menjual obat takiyah di rumah sakit. Kenapa? Saya sudah membuktikan bahwa Keluaran 3 itu bukan bicara poinnya siapa di situ. Tetapi
Tapi ketika itu bicara nama di situ ya. Nah, kalau Anda mengatakan itu malaikat berarti Anda tidak tahu bahwa pernah malaikat bertemu dengan Musa, juga pernah bertemu dengan Tuhan bertemu dengan Musa. Perhatikan ya. Jadi dengan sengaja Anda menuduh orang Yahudi yang menyembah Yahweh, berarti orang Yahudi menyembah malaikat. Karena memang Anda tidak pernah tahu sejarahnya. Lalu yang membebaskan orang Yahudi dari Mesir itu malaikat. Kalau mengatakan itu adalah malaikat. Lalu berarti akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang bicara itu malaikat. Ini kan framing luar biasa kepada Israel. Kenapa saya maklum? Anda tidak punya pendidikan formal, modal congor gede, pendidikan Alkitab nggak punya, congor bacot, tukang fitnah, lancar. Saya ingat pertanyaanmu, kubang dan anjing muntah, babi kembali kepada kubangan. Saya ingat, jangan panas, santai. Jadi inilah tidak mengertian. Pertama, tidak punya pendidikan formal, modal tukang gibah, dianggap guru enggak. Apa ini? Kalau kayak gitu Ya diskusinya. sebentar, dia kan mengatakan orang Kristen anjing dan babi. Dalil, ada dalilnya kok. 2 Petrus 2. Kenapa kau sakit hati dalilmu begitu bunyinya? Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntahnya. Kristen yang murtad adalah babi yang kembali ke kubangan. Nah, Kristen yang tidak murtad, Gerinda balik. coba, akan ada dalil. Ada dalil. Diam. Dalilnya kok bantah dalilnya, coba silakan. Makanya kita di sini Bang, kalau ada Kristen kita ajak dia jadi manusia. Karena kami tahu kalian ini adalah babi. Ya. Betul. Jangan itu. marah-marah lah. Jangan marah, karena bagi kami kalian hanya babi sesuai dengan 2 Petrus kalau ya. kalian nggak marah, loh. Sesuai kalau dengan 2 membuktikan- Petrus kalian disetarakan babi ya dengan anjing. Begitu juga Matius 7:6. Jadi kami nggak mungkin marah kepada babi. Santai aja, santai. Ya kan diam dong. Ini kan waktu saya. Iya, silakan Anda bantah dalil 2 Petrus itu. Ya. Yang membuktikan kalian tuh marah kalian karena kalian nyela, itu barang bukti. Ya. Enggak, Jadi karena kamu tadi nyerang pribadi terus. Itu makanya. Kau coba kau luruskan lagi. Luruskan lagi niatmu. Bahas dalil. Silakan. Saya suka orang Kristen yang kritis itu, saya suka. Enggak, Silakan. gimana saya mau teruskan? Saya ngomong kamu salah, saya ngomong kalian mute. Enggak, tadi kan Anda ini waras nggak sih sebenarnya? tadi itu Anda hanya menghabiskan waktu nyerang pribadi, rumah sakit lah, obat nggak usah lah. Nggak perlu begitu, nggak perlu. Karena yang babi di sini kan Anda. Siapa yang perlu obat? Yang perlu obat itu babi yang mau jadi manusia gitu loh. Seperti ini tunjukkan bahwa- Saya bicara dalil, Bung. Dari tadi Anda mengatakan Iya, saya mau- rumah sakit, berobat sendiri. Itu bahasa-bahasa orang yang tidak berpendidikan itu. Sekali Anda ingin mengatakan Anda berpendidikan formal, ya tunjukkan dong. Tunjukkan Anda diskusi Kenapa panas ilmiah, kamu? gitu. Kenapa? Enggak, Kenapa? teman saya tadi Bang Bayu yang menegur ente, bukan saya. Loh, kenapa di mute? Saya meluruskan aja, Anda ditegur itu karena nyerang pribadi terus Itu bukti, gitu. barang bukti ketidaksiapanmu diskusi. Lu enggak Kau dong. salah. Justru saya memberikan data-data akurat, justru kau yang ngikuti Iya data. kan, saya mau sanggah. Iya, silakan. Saya mau sanggah saya kan. Saya mau sanggah datamu kan. Iya, Lalu kenapa Jangan kau marah-marah panas? lah Bang. Silakan Jangan 2 marah-marah, Petrus Pak. 2 itu Anda bantah, silakan. Kalian mute, kalian salah. Iya, silakan Anda bantah 2 Itu barang Petrus bukti. 2. Nah, Silakan. saya lanjutkan ya. Perhatikan. Jadi saya katakan akan beberapa kali lagi bahwa memang tidak ada obat takiyah ini. Apalah kalian ini? Itu Bang. Bang, kasih data saya itu Bantah, dibantah. saya akan bantah. Saya akan silakan. bantah. Silakan. Apa kamu harus langsung to the point? Enggak, Kenapa? soalnya Anda curhat. Kita nggak butuh orang curhat di sini. Kita butuh data Ini bukan curhat. versus data. Jangan Kata curhat. Kristen yang kembali ke muntahnya aku babi. Ya itu yang Anda bahas. Nah, lalu Itu saya yang Anda bicara bahas. dengan data, Itu yang kau Anda bilang bahas. curhat. Di situ dikatakan kenapa? bahwa Kristen yang murtad dari Kristen disebut anjing, disebut babi. Lalu Kristen yang tidak murtad disebut apa?
Kalau Kristen yang baik. murtad, dengar. Ya, Kalau Kristen ya yang udah, saya murtad, sudah dengar. kalau Kenapa Kristen giliran saya yang murtad, ngomong? dengar. Kalau Kristen murtad disebut anjing yang kembali ke ke muntahnya. Kristen yang murtad disebut babi yang kembali ke kubangan. Nah, Kristen yang tidak murtad disebut apa? Ayo, sesuai dengan dalil itu. Cuplis. Malah saya mau jawab, kalian panik, kalian mute. Gimana Enggak dong. kalian diskusi? Makanya jangan curhat. Kita debat aja Saya bukan materi-materi. curhat, kau yang tidak terima ketika saya berbicara, lalu apa yang saya katakan kau bilang curhat. Lah curhat lah itu. Entah kemana-mana Apa curhat? perginya rumah. Yang butuh rumah sakit itu babi dan anjing, bukan kami. Itu yang kau bahas. Berarti yang di rumah Tadi kan Anda mengatakan bahwa Islam itu anjing. Saya kasih data. Saya kasih data loh. Bahwa Kristen yang murtad seibarat anjing yang makan muntahnya kembali. Nah, kalau Kristen tidak murtad berarti anjing yang tidak makan muntah kan? Nah, Kristen yang murtad sama seperti babi yang kembali ke kubangan. Kalau dia tidak murtad berarti babi yang tidak kembali ke kubangan. Tapi tetap saja babi kan? Iya kan? Itu kitabmu yang melabelkan kalian anjing dan babi, bukan saya. Tidak seperti kau memfitnah Islam anjing, tidak ada dalil. Ini kitabmu sendiri loh. Apabila mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, pengenalan Tuhan tentang kita ini, lalu melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dari dosa-dosa dunia. Siapa itu? Kristen. Lalu Kristen ini terlibat lagi ke dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk lagi dari semula. Maka lebih pas disebut anjing yang kembali ke muntahnya, anjing yang kembali ke babi yang kembali ke kubangan. Nah, kalau dia tidak murtad, tidak kembali kepada kecemaran-kecemaran, apa namanya? Anjing apa namanya? Anjing apa? Anggil lotong. Kalau dia tetap aja Kristen, tidak kemudian kembali ke kecemaran-cemarannya, itu babi apa namanya? Babi ngepet. Babi goreng. Parah. So ilmuwan, so ilmiah, pret. Terus lagi dia tuduh tuh. Berarti kamu menuduh orang Yahudi menyembah malaikat. Matamu suwe, nenekmu kiper. Orang Yahudi tidak menyembah malaikat. Makanya Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Apa kata Yesus? Ketika Yesus ingin dilempari batu, gara-gara Yesus mengaku Allah. Apa kata Yesus? Ahli Taurat. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan daripada firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Makanya malaikat di situ mengaku Allah. Maka Allah berfirman, maka Tuhan berfirman. Kenapa? Karena malaikat sedang menyampaikan firman Tuhan. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Meskipun dia malaikat, meskipun aku manusia, tapi karena aku penyampai firman, maka aku adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu ucapan siapa? Ucapan Musa. Apakah Musa kemudian itu Tuhan? Bukan. Yang Tuhan yang mana? Yang memberikan firman itu melalui Roh Kudus. Malaikat datang kepada Nabi Musa. Apa kata malaikatnya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah malaikat itu Tuhan? Tidak. Mereka hanya penyampai firman. Yesus penyampai firman, Musa penyampai firman. Maka mereka boleh menyebut diri mereka Allah sebagai penyampai firman Allah, bukan sebagai Allah. Sama ketika seorang gubernur membacakan pidato presiden, dia bukan presiden, tapi dia mengaku presiden karena dia sedang membacakan khotbah presiden. Nabi Musa, malaikat, Yesus ketika berbicara tentang firman Tuhan, maka mereka menyebut diri mereka sebagai Tuhan. Nah, itulah Yesus katakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut sebagai Allah. Datang kau menganggap Yahudi menyembah malaikat. Pret! Yang disembah oleh orang Yahudi yang mengutus malaikat tersebut. Tuyul. Sopaten. Gak malu nyebut Islam anjing. Ternyata dia yang anjing berdasarkan 2 Petrus 2. Hei, boleh gak aku manggilmu? Hei, boleh gak aku manggil? Anjing, kenapa kamu kabur?
Babi, kenapa kamu kabur? Loh, kok kamu manggil dia anjing dan babi? Lah kitabnya. Orang yang keluar dari agama Kristen, cocoklah peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang kembali mandi ke kubangannya. Itu kalau murtad. Nah, kalau tinggal tetap di Kristen apa namanya? Berdasarkan dalil itu. Gelap. Dan tanyakan kepada Yahudi, wahai Yahudi, kalian menyebut orang Kristen itu dengan sebutan apa sih? Halo, undang dulu Edis TV biar seru di sini.